Bintang biduk. Bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wuss, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding. Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap, area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian, bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk. Kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk. Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang.
Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, satu bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona Laikuni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap. Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron, diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat, akibatnya matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun. Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri.
Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bima Sakti. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti Bumi, sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya. Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari Bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermassa 6 kali massa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti Bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbeque. Karena itu kita harus kreatif, kita mulai dengan masalah yang paling jelas, kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya? Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya. Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu. Mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota. Dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah lebih dekat ke sumber panas. Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang. Atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas, atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang, atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegak. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya. Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil, nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas, di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan gak usah bahas soal pola cuaca deh. Tanpa atmosfer yang menciptakannya, kita tidak akan punya hujan, salju, dan badai petir. Itu baru beberapa masalah kecil ya. Yang lebih buruk lagi, suhu di planet ini akan sangat berfluktuasi dari panas yang tak tertahankan bisa ke dingin yang tak tertahankan. Rasanya seperti tinggal di dalam oven yang selalu dinyalakan dan dimatikan. Dan terakhir, kita akan terpapar puing-puing luar angkasa dan radiasi kosmik. Jadi kalau nggak mau kulitmu gosong, kamu mungkin harus siap-siap beli sunblock dengan SPF yang tinggi. Jadi, gimana kita mengatasinya? Pertama, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan oksigen sendiri dan mungkin menciptakan sesuatu seperti biosfer luar angkasa.
Sebagai contoh, kita bisa menanam beberapa tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, atau kita bisa belajar menyaring udara seperti alat penyaring udara berteknologi tinggi. Terakhir, ada masalah yang paling penting nih, menemukan air. Disinilah lautan bawah laut bisa membantu kita. Kita benar-benar menyelami berbagai kemungkinan ya. Tapi beneran, ilmuwan menduga kalau sebagian dari planet-planet ini memang punya lautan di bawah air. Rasanya seperti tinggal di dalam balon air raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan tanah di bawah kakimu terbuat dari es dan batu. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan lautan bawah tanah ini. Lautan bawah tanah dapat menyediakan sumber air untuk minum, pertanian, dan manufaktur. Mungkin juga dengan sumber daya dan material lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa tahu ada makhluk aneh yang mungkin bersembunyi di lautan bawah tanah itu. Tapi jangan khawatir, meski kita tidak punya oasis bawah tanah, masih ada pilihan lain. Kita bisa mendapatkan air dari komet, penambangan es, dan bahkan dari atmosfer yang kita ciptakan. Terakhir, kita perlu mencari dan menambang sumber daya untuk membangun rumah serta membangun hal-hal lain. Planet liar mungkin nggak punya sumber daya yang sama dengan planet yang mengitari bintang. Ini seperti lagi nyari harta karun di gurun pasir, nggak ada yang pasti. Kita mungkin harus mengandalkan sumber daya dari asteroid terdekat dan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita ingin mengambil sumber daya dari planet itu sendiri, kita mungkin harus mengebor berkilo-kilometer es dan batu. Tapi kalau kamu siap menghadapi tantangan ini, selalu ada peluang untuk menjadi kaya raya di planet liar. Dan siapa tahu mungkin kamu bakal nemu sumber daya baru yang bahkan lebih berharga daripada emas atau berlian. Bagus, kayaknya kita udah memecahkan masalah yang paling penting. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil lainnya. Misalnya kita juga harus menghadapi siang dan malam yang sangat panjang, tergantung seberapa cepat planet kita berotasi. Kita juga nggak akan punya siklus siang malam yang normal dan teratur. Rotasi planet kita bisa sangat tidak terduga. Mungkin kita akan mengalami malam yang sangat panjang selama berminggu-minggu, diikuti dengan siang yang panjang selama berminggu-minggu yang bisa mengacaukan jadwal tidur kita. Kita mungkin harus membuat kopi yang sangat kuat supaya bisa bertahan melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Tapi secara hipotesis, kita bisa beradaptasi dengan semua hal ini dan mengatasi semua tantangan. Dan sekarang, selamat datang di planet liar, tempat matahari tidak pernah terbit, tapi petualangan tidak pernah berakhir. Berkat teknologi canggih kita berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni di dunia yang dulunya tandus ini. Langit di atas kita sekarang berwarna biru indah, dipenuhi dengan awan putih yang lembut. Sesekali ada kawanan makhluk yang terbang. Jangan tanya aku makhluk apa ya? Saat kita keluar dari habitat bawah tanah, kita akan disambut oleh dunia yang penuh dengan kejutan. Tumbuhan dan hewan aneh telah beradaptasi dengan kondisi unik planet ini. Beberapa di antaranya memiliki fitur bioluminescent yang bersinar dalam gelap. Hati-hati ya kalau kamu mau berenang di lautan bawah tanah. Mungkin saja di sana ada makhluk-makhluk aneh yang ingin memangsa. Ya, itu kita bahas nanti aja deh. Mungkin. Seperti yang bisa kamu lihat, kita telah menciptakan kota-kota yang luas dan komunitas yang berkembang didukung oleh energi panas bumi. Kita juga menciptakan banyak sumber cahaya buatan yang membuat segala sesuatunya tetap terang di malam-malam yang gelap dan dingin. Tentu saja kita masih kesulitan dengan navigasi dan ketepatan waktu, tapi semuanya nggak membosankan seperti dulu kan? Secara keseluruhan, tinggal di planet liar pasti punya tantangan tersendiri, tapi ini juga bisa menjadi cara yang menarik untuk menjelajahi alam semesta. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa menemukan planet seperti itu dan mengubahnya menjadi kota metropolis intergalaksi yang ramai. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita nikmati dan rawat bumi kita tercinta ini. Bagaimana jika kita hidup di dunia di mana bulan dan matahari bertukar tempat? Ya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Konsekuensinya akan sangat mengejutkan dan dahsyat. Tapi inilah pendapat yang menarik. Bagaimana jika kita bisa selamat dari semua ini? Seperti apa kehidupan kita di dunia baru seperti itu? Dan apa yang akan terjadi pada tata surya? Saatnya mencari tahu. Mari kita mulai dengan bulan. Tahukah kamu bahwa bulan bertanggung jawab atas pasang surut air laut di bumi? Kamu tahu kan lautan yang naik turun seperti sedang bermain voli pantai?
Semua itu berkat tarikan gravitasi satelit kita. Bulan juga membantu menstabilkan rotasi bumi. Hal ini sangat penting jika kamu tidak ingin berakhir seperti planet tertentu yang berputar pada sisinya, maksudku Uranus. Selain itu, bulan juga berfungsi sebagai perisai melindungi kita dari sinar kosmik, asteroid, dan puing-puing luar angkasa yang berbahaya. Bulan itu seperti pengawal pribadi kita. Dan tanpa satelit, kita mungkin tidak akan bisa bercanda dan menikmati hidup sama sekali. Sebagian ilmuwan berpendapat kalau bulan memainkan peran penting dalam perkembangan kehidupan di bumi. Tanpa tarikan gravitasinya, kita akan mengalami iklim yang tidak menentu. Selain itu, bulan juga bisa mendistribusikan air ke seluruh planet kita. Dan kita semua tahu kalau air berarti kehidupan. Adapun matahari, kita semua tahu betapa penting perannya. Matahari menyediakan cahaya, panas, dan energi untuk semua planet. Tapi seperti halnya tuan rumah pesta yang baik, matahari terkadang bisa menjadi terlalu intens. Jangan pernah lupa kalau matahari adalah bintang yang sangat kuat dan masif dengan temperatur permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius. Kalau bukan karena lapisan ozon, kita semua akan hangus seketika. Jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Para ilmuwan mengambil jarak ini dan mengubahnya menjadi unit pengukuran. 1 unit astronomi atau AU. Jarak terdekat bumi bisa mendekati matahari tanpa hancur total adalah sekitar 0,9 AU. Sementara itu, jika kita bergerak terlalu jauh, lebih jauh dari 1,2 AU, planet kita akan berubah menjadi bola salju. Jadi kita cukup beruntung dengan lokasi kita. Sementara itu, jarak antara bumi dan bulan sekitar 0,002 AU atau 380-an ribu kilometer. Jaraknya sangat dekat dengan kita. Karena kita sudah tahu betapa pentingnya kedua benda langit ini dan seberapa besar pengaruh posisinya terhadap dunia kita, mari kita coba menukar posisinya. Pasti tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Pertama, mari kita bayangkan sejenak bahwa matahari berada di tempat bulan. Kamu mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Panas dan radiasi matahari yang sangat kuat akan menjadi seperti sauna terburuk di dunia dengan suhu di bumi yang meningkat dengan cepat. Makhluk hidup di bumi tidak akan meninggalkan apa-apa selain tumpukan abu. Namun, kehancuran tidak akan berhenti sampai di situ. Atmosfer dan lautan akan dilucuti oleh angin matahari, sehingga planet ini akan terpapar dan rentan terhadap radiasi dan partikel-partikel yang berasal dari matahari. Ini akan menjadi seperti pengering rambut raksasa di luar angkasa yang menyala penuh, dengan atmosfer dan lautan bumi yang akan langsung terhempas. Lupakan es yang mencair. Seluruh planet akan menjadi genangan air besar. Tapi itu jawaban yang akurat secara ilmiah. Membosankan ya? Sekarang, bagaimana jika kita bisa selamat dari bencana ini? Misalnya, bagaimana jika kita memiliki teknologi super canggih yang bisa melindungi kita dari kegosongan? Pertama, kalaupun planet kita bisa selamat, keadaan masih akan tetap panas. Karena matahari masih memancarkan lebih banyak panas dan energi daripada bulan. Selain itu, tidak seperti bulan yang mengalami periode kegelapan selama malam bulan, matahari memiliki sumber energi yang konstan melalui fusi nuklir. Jadi setidaknya kita tidak perlu khawatir akan kedinginan setiap malam. Kita hanya akan berkeringat saat tidur. Tentu saja semua panas ekstra ini akan berdampak serius pada ekosistem kita. Tumbuhan dan hewan harus beradaptasi untuk bertahan hidup, dan kita mungkin akan melihat beberapa perubahan besar dalam cara kehidupan di bumi. Bayangkan kebingungan hewan-hewan nokturnal. Tanpa bulan, mereka tidak akan tahu bagaimana cara bernavigasi atau berburu. Jadi, apa yang akan kita lakukan di dunia baru yang sangat panas ini? Mungkin kita bisa membangun rumah kaca berteknologi tinggi untuk memerangkap semua panas ini. Atau kita bisa menggunakan cermin raksasa atau permukaan reflektif lainnya untuk memanipulasi jumlah sinar matahari yang diterima bumi. Selanjutnya kita punya gravitasi matahari. Ingat kan tadi aku bilang bahwa tarikan gravitasi bulan bisa menstabilkan orbit bumi? Jadi jika kita menggantinya dengan sebuah bintang, maka akan terjadi hal-hal yang sangat aneh. Kita berbicara tentang perubahan ekstrim pada musim, iklim, dan segala macam keanehan yang berhubungan dengan cuaca.
kehidupan sehari-harimu akan terlihat seperti sedang mencoba melakukan dance cha-cha saat terjadi gempa bumi. Rotasi bumi juga akan semakin cepat secara drastis. Ini berarti siang hari yang lebih pendek, malam hari yang lebih panjang, dan banyak kebingungan dengan jam kerja dan hari ulang tahun. Jadi apakah ada cara untuk mengatasinya? Secara hipotesis, kita bisa menggunakan pesawat ruang angkasa besar atau teknologi lain agar menyesuaikan orbit dan rotasi bumi secara artifisial. Sebagai contoh, kita bisa meluncurkan roket atau pesawat keluar angkasa yang secara perlahan-lahan akan mendorong planet kita ke orbit baru yang lebih stabil dan konsisten. Dan bukan hanya itu saja, semua permainan gravitasi ini juga berarti gelombang pasang baru dengan proporsi epik. Ombak yang begitu tinggi, sehingga para peselancar membutuhkan tabung oksigen hanya untuk menaikinya. Bayangkan mencoba mengemudikan perahu melewati badai sambil mengendari kuda bronco. Yeehaw! Bulan juga mencampurkan nutrisi di lautan dan membantu mendukung kehidupan laut. Jadi jika kita menukar matahari dengan bulan, air yang kaya nutrisi itu akan hilang. Lautan akan menjadi sup yang tergenang dan tidak bernyawa, tanpa ganggang dan plankton untuk menemani kita. Kita harus makan sandwich rumput laut dan minum air desalinasi untuk bertahan hidup. Dan jujur saja, tidak ada orang yang mau hidup di dunia tanpa sushi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencoba menciptakan pasang surut secara artifisial atau meniru tarikan gravitasi bulan pada lautan. Seperti menggunakan pompa atau mekanisme lain untuk memindahkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan efek pasang surut yang serupa. Atau kita bisa mencoba membantu kehidupan laut agar beradaptasi dengan lautan baru yang minim nutrisi, mungkin dengan mengembangkan budidaya ikan atau aquaculture. Terakhir, jangan lupakan radiasi. Matahari pada dasarnya adalah pabrik radiasi. Hal ini dapat mengacaukan kesehatan dan perangkat elektronik kita. Kamu pikir ponselmu sudah rapuh sekarang? Bayangkan apa yang akan terjadi dengan ponsel di bawah suar matahari raksasa. Jadi kita membutuhkan teknologi perisai yang sangat canggih untuk melindungi kita. Bahan yang dapat menahan suhu yang lebih panas dari sekadar api dan medan magnet yang cukup kuat agar menangkis partikel bermuatan. Oh, dan banyak sekali tabir surya. Singkatnya, jika kita mengganti posisi bulan dengan matahari dan entah bagaimana berhasil menghindari konsekuensi bencana, itu akan menjadi dunia yang sama sekali berbeda dari yang kita ketahui. Tapi bukan hanya bumi yang akan merasakan dampaknya. Jadi apa yang akan terjadi pada tata surya kita? Sebagai permulaan, jika matahari dengan tarikan gravitasinya yang luar biasa mengambil alih posisi bulan, maka akan terjadi kekacauan serius pada orbit planet-planet lain. Planet-planet itu akan meluncur ke arah yang tidak menentu seperti bom bongkar. Planet-planet itu juga akan merasakan kepribadian matahari yang berapi-api. Planet-planet itu harus berhadapan dengan radiasi dan partikel bermuatan. Terakhir, medan magnet matahari sangat kuat, dan jika matahari menggantikan posisi bulan, planet-planet lain akan dipaksa menari mengikuti iramanya. Hal ini bisa menyebabkan badai listrik, aurora, dan efek listrik yang luar biasa di mana-mana. Dan apa yang akan terjadi pada bulan itu sendiri? Sayangnya kekuasaannya di pusat tata surya kita tidak akan bertahan lama. Kemungkinan besar bulan akan mulai mengorbit matahari dan dimakan oleh matahari, atau terbang seperti burung bebas. Jadi begitulah, lelucon kosmik yang berakibat fatal. Apa yang bisa kita katakan? Mari kita bersyukur bahwa skenario seperti itu tidak mungkin terjadi secara fisik. Dan sebagai gantinya, mari menikmati bulan yang indah dan matahari yang memberi kehidupan dari jarak yang aman dan nyaman. Bayangkan sebuah raksasa yang kuat seperti matahari bertabrakan dengan lawan yang kecil tapi perkasa, sebuah lubang hitam kecil. Tabrakan sudah dekat dan nasib tata surya terancam. Akankah matahari mampu bertahan dari tarikan gravitasi yang kuat dari lubang hitam? Atau akankah ia ditelan seluruhnya? Jawabannya ada pada gaya-gaya yang berperan dalam tabrakan kosmik yang menakjubkan ini. Yuk kita uraikan.
Pertama-tama, apa itu lubang hitam? Lubang hitam adalah area di ruang angkasa yang gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Seperti penyedot debu kosmik, lubang hitam menyedot apapun yang terlalu dekat. Lubang hitam sangat besar sehingga melengkungkan struktur ruang waktu di sekelilingnya. Lubang hitam adalah salah satu objek paling menakutkan dan misterius di alam semesta. Kekuatan alam yang sangat kuat yang menentang pemahaman fisika kita, sebuah teka-teki alam semesta yang sesungguhnya. Lubang hitam memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil yang lebarnya hanya beberapa mil, sampai yang supermasif yang masanya miliaran kali massa matahari. Sebagian besar lubang hitam terbentuk dari keruntuhan bintang masif. Setelah lubang hitam lahir, ia akan terus membesar dan melahap semua yang dilewatinya. Jika dua atau lebih lubang hitam bertabrakan satu sama lain, mereka akan bergabung menjadi monster kosmik yang sangat besar dalam sebuah tarian yang mengerikan. Tapi bagaimana dengan yang lebih kecil? Lubang hitam terkecil yang diketahui disebut lubang hitam bintang. Lubang hitam ini memiliki massa 3-10 massa matahari, tapi ukurannya sangat kecil. Lubang hitam ini seperti mengambil semua materi di tata surya dan memadatkannya menjadi benda sebesar kota New York. Lubang hitam ini tergolong sangat kecil. Sebagai perbandingan, lubang hitam bermassa menengah memiliki berat antara 100 hingga 1000 massa matahari, dan lubang hitam supermasif memiliki berat jutaan atau miliaran massa matahari dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Jadi lubang hitam bintang pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibanding saudara-saudaranya. Bayangkan sebuah bintang masif lebih besar dari matahari dan memiliki inti yang terbuat dari bahan bakar nuklir menyala terang dan panas. Tapi ketika bintang kehabisan bahan bakar, gravitasi mengambil alih dan mulai meremas bintang. Semakin diremas, bintang semakin panas hingga inti bintang mencapai temperatur miliaran derajat. Akhirnya inti bintang akan runtuh karena gravitasinya sendiri. Hal ini menciptakan ledakan besar yang disebut supernova. Keruntuhan ini menciptakan singularitas yang berarti titik dengan kepadatan dan gravitasi yang tak terbatas. Titik ini dikelilingi oleh cakrawala peristiwa, garis tak terlihat yang tidak dapat dilewati oleh apapun termasuk cahaya. Begitu saja, voila, sebuah lubang hitam bintang lahir. Cukup menakjubkan kan? Lubang hitam bintang adalah jenis lubang hitam yang paling umum kita kenal. Mereka bisa ditemukan di seluruh penjuru galaksi kita. Bagaimana kemungkinan monster kecil seperti itu akan mendatangi matahari kita? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada kita? Sebenarnya kemungkinan matahari bertabrakan dengan lubang hitam sangatlah kecil, hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Meskipun lubang hitam bintang merupakan jenis lubang hitam yang paling umum di alam semesta kita, lubang hitam tidaklah umum. Kesempatan matahari dan lubang hitam berpapasan sangatlah langka, sehingga pada dasarnya ini seperti memenangkan lotre antar galaksi. Hanya saja kemenangan ini tidak akan menyenangkan. Untuk tahun 2023, lubang hitam terdekat yang diketahui dari tata surya adalah Gaia BH1. Massa Gaia BH1 sekitar 10 kali lebih berat daripada massa matahari. Bahkan lubang hitam yang satu ini berjarak 1600 tahun cahaya dari kita atau sekitar kuadriliun mil. Jadi bisa dikatakan matahari kita tidak akan pergi dalam waktu dekat, tapi jangan pernah mengatakan tidak akan pernah kan? Seperti halnya peristiwa astronomi lainnya, kita perlu memahami berbagai cara agar peristiwa seperti ini bisa terjadi. Sebagai contoh, bisa saja terjadi jika sebuah lubang hitam yang nakal melintasi tata surya, seperti halnya komet atau asteroid yang melintas. Sayangnya tidak seperti komet dan asteroid, lubang hitam tidak tampak dan hanya bisa dideteksi oleh tarikan gravitasinya. Jadi kita tidak bisa melihat lubang hitam yang besar dan menakutkan meluncur ke arah kita. Kita hanya akan tahu kalau lubang hitam itu ada jika ia menyebabkan gangguan pada orbit objek-objek di dekatnya.
Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa matahari adalah bintang yang sangat besar dan bercahaya di pusat tata surya kita. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk bertahan selama 5 miliar tahun lagi. Bintang ini sangat besar sehingga sulit untuk memahami ukurannya. Bahkan jika kalian memasukkan semua planet di tata surya ke dalam bintang ini, masih ada ruang untuk menampung planet-planet lainnya. Bintang ini sangat masif, hampir 100% massa total tata surya. Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah lubang hitam yang kecil dan tidak berarti, yang ukurannya ribuan kali lebih kecil daripada bintang ini bisa melahapnya. Dan kalian benar, tidak akan bisa, setidaknya tidak sepenuhnya. Bayangkan jika ada lubang hitam nakal yang tiba di tata surya dan mulai mendekati matahari. Ketika semakin dekat, gravitasi lubang hitam yang sangat besar akan mulai menarik materi dari permukaan matahari. Matahari akan mulai meregang dan terdistorsi. Inilah yang disebut spaghettifikasi. Bayangin karet gelang yang diregangkan hingga putus, seperti itulah yang akan terjadi pada matahari. Materi yang terkumpul ini akan membentuk piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang disebut piringan akresi. Ketika semakin banyak materi yang ditarik, piringan tersebut akan memanas dan mulai memancarkan radiasi yang intens. Dan ketika matahari ditarik, ia akan mulai melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk cahaya dan panas. Matahari akan menjadi jauh lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Lapisan terluar matahari akan menguap, menciptakan awan gas dan debu yang sangat besar yang akan mengembang ke arah luar. Kejadian ini akan menjadi seperti pertunjukan kembang api kosmik, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Meskipun itu akan menjadi salah satu pemandangan paling spektakuler di alam semesta, kita tidak akan bisa melihatnya. Seperti yang sudah kamu duga, bumi akan mengalami masa-masa sulit, radiasi yang kuat dan materi matahari akan menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar dan panas yang sangat kuat akan menguapkan lautan. Bumi akan dihujani partikel berenergi tinggi, atmosfer akan terionisasi. Singkatnya, kehidupan yang kemungkinan bisa bertahan akan mendekati nol. Tabrakan ini akan memiliki konsekuensi yang luas tidak hanya bagi bumi, tapi juga bagi seluruh tata surya. Radiasi dan panas yang sangat kuat akan menguapkan semua yang dilaluinya, semua planet akan hancur. Nah, matahari sebagai objek yang jauh lebih besar daripada bintang pada umumnya tidak akan sepenuhnya dilahap oleh lubang hitam. Tapi, matahari akan terdistorsi dan terganggu secara signifikan. Gravitasi lubang hitam yang sangat kuat akan menyebabkan lapisan terluar matahari tertarik menjauh, menciptakan ledakan dahsyat yang disebut peristiwa gangguan pasang surut. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya lubang hitam akan menang. Lubang hitam itu akan membesar dan piringan akresi baru akan terbentuk di sekelilingnya. Seperti yang telah kita lihat, tabrakan matahari dengan lubang hitam, baik lubang hitam yang kecil maupun yang besar, akan menjadi peristiwa yang sangat epik dan dahsyat. Tapi untungnya, seperti yang sudah kita bahas, kemungkinan tabrakan semacam itu sangatlah kecil. Namun bukan berarti kita harus berhenti mempelajari lubang hitam dan potensi dampaknya pada alam semesta. Semakin banyak kita belajar tentang objek misterius ini, kita akan semakin siap untuk memahami dan memprediksi perilakunya. Yuk kita terus meneliti, menjelajahi, dan mengamati kedalaman ruang angkasa. Siapa tahu suatu hari nanti kita akan menemukan lubang hitam yang terlalu penasaran dan berada terlalu dekat dengan matahari. Semoga saja saat itu kita sudah tinggal di planet lain yang jauh ya. Kita lebih banyak ngirimin pesawat luar angkasa ke Mars dibandingkan ke planet lain. Meski belum terbukti kalau di Mars ada kehidupan, banyak orang tetap penasaran karena foto-foto permukaan Mars rutin diambil oleh wahana Perseverance dan Curiosity milik NASA. Kamu juga bisa ngecek semua gambar ini di internet secara gratis. Lama-kelamaan, bentuk-bentuk aneh mulai muncul di dalam foto, sehingga sebagian orang meyakini ada makhluk tertentu yang menghuni Mars. Pada tahun 2008, salah satu wahana mengambil foto batu yang mirip banget kayak sosok perempuan. Foto-foto lain juga nunjukin bentuk hewan, perkakas,
atau benda lain yang ada di bumi. Tapi nggak ada bukti yang mendukung teori ini karena bentuk dan ukuran batu bisa bermacam-macam. Kalau dilihat dari bentuknya, emang bikin penasaran sih. Banyak saintis menganggap Mars sebagai tempat yang lebih nyaman dihuni dalam waktu lama meski letak bulan kita lebih dekat. Konon, di permukaan Mars terdapat air, tapi air ini ada di bawah danau beku. Tanah Mars nggak mengandung banyak unsur hara dan kemungkinan di situ terdapat zat kimia berbahaya. Meski begitu, gravitasi planet merah ini cuma 38%-nya gravitasi bumi. Jadi, benda berat akan lebih gampang diangkut. Sedangkan di bulan, gaya gravitasinya cuma sekitar 16,6%-nya gravitasi bumi. Sekelompok saintis telah mempelajari kehidupan di Mars. Tempat penelitian mereka berada di bumi, karena sebagian wilayah di bumi mirip banget kayak kondisi ekstrim di Mars. Contohnya, Pulau Devon yang nggak berpenghuni, dan lokasinya ada di Kepulauan Arktik Kanada. Hidup di tempat ini pasti sulit karena tanahnya selalu beres. Bagian timur pulau ini juga selalu dilapisi tudung es tebal. Musim panas di sini cuma berlangsung kurang dari 50 hari setiap tahun dan suhunya tetap dingin. Gak banyak pepohonan yang bisa tumbuh di Pulau Devon. Jadi nggak ada hewan yang bisa beradaptasi untuk berkembang biak. Makanya proyek Mars Halton dimulai di sini pada tahun 1997 agar astronot bisa ngerasain pengalaman yang unik. Pilihan logistik dan transportasi di sini nggak begitu banyak. Komunikasi dengan orang-orang di luar pulau juga agak susah karena suhu dan tanahnya sangat tandus. Kalau bisa nemu solusi yang tepat untuk tinggal di pulau ini, mungkin kita juga akan bisa tinggal di Mars. Kondisi di Mars saat ini masih nggak layak huni meski astronot sudah latihan di bumi. Suhu di sana dingin banget, bahkan suhu rata-rata cuma sekitar minus 63 derajat Celcius. Dan di musim panas, suhu maksimalnya cuma 30 derajat Celcius. Selain itu, 95,3% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Jadi, kita nggak bisa bernafas bebas tanpa alat khusus. Karena permukaannya nggak punya medan magnet, Mars selalu terpapar oleh radiasi matahari. Suhunya juga sangat fluktuatif, sehingga sering terjadi badai debu kuat. Bahkan badai ini bisa menyelimuti seisi Mars. Meski badai ini nggak membahayakan kita, debunya bisa mengganggu fungsi alat elektronik dan alat bertenaga surya. Kita jadi tahu kalau kondisi di Mars nggak senyaman bumi. Tapi di planet ini pernah ada kehidupan nggak ya? Pertanyaan ini telah lama diperdebatkan para saintis sejak NASA ngebuktiin kalau sebagian Mars pernah laik huni. Kita masih belum tahu durasinya dan kapan tepatnya. Tapi kemungkinan ini nggak serta-merta bisa dijadiin fakta. Foto-foto terbaru dari Mars nunjukin kalau sunset di sana dalam kondisi berawan. Berarti di Mars ada hujan dong? Nggak juga. Di bumi, awan berwujud uap air. Dan saat turun hujan, air mencapai permukaan bumi dalam bentuk cair. Proses di Mars nggak begitu. Dan anehnya lagi, awan Mars mengandung lebih banyak air yang berasal dari air es. Awan ini lebih mirip kayak kabut es tipis. Karena berada di lingkungan beratmosfer tipis dan bersuhu dingin, awan ini nggak akan jatuh ke permukaan Mars. Sunset di Mars juga beda. Menurut pakar dari NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di sekitaran matahari di langit Mars kelihatan lebih mencolok. Makanya, sunset di Mars kelihatan kebiru-biruan. Selain itu, posisi Mars agak miring di porosnya. Jadi, di sana juga ada musim. Karena bagian selatan yang nggak mengarah ke matahari, saat Mars mencapai posisi terjauhnya, musim dingin di sana jauh lebih dingin dan musim panasnya jauh lebih panas. Kalender di Mars juga beda. Satu tahunnya berlangsung sekitar 1,88 tahun di bumi. Sedangkan satu harinya selama 24 jam lebih sedikit. Meski suatu saat nanti manusia bisa pindah ke Mars, kita masih harus berkomunikasi dengan bumi. Dan prosesnya agak ribet karena pesan yang terkirim baru akan sampai 15 menit kemudian.
Mengingat jaraknya yang lumayan jauh, video callan dari bumi ke Mars pasti bakal nyebelin. Meski kondisinya kurang bersahabat untuk ditinggali manusia, Mars punya paras yang menawan. Sebagian saintis meyakini kalau kita beneran pindah ke Mars, sederet taman nasional akan langsung didirikan. Misalnya, kawasan di sekitar Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya yang membentang lebih dari 25 km. Valles Marineris juga nggak kalah keren. Rangkaian bukit ini membentang sepanjang 4.000-an kilometer. Tudung es kutubnya jangan sampai ketinggalan. Kadang di area ini juga ada hujan salju dry ice. Saturnus dan Uranus dikenal sebagai planet unik di tata surya karena memiliki cincin. Saat ini Mars memang belum punya cincin, tapi menurut perkiraan planet ini akan bercincin puluhan juta tahun dari sekarang. Satelit terbesar Mars, Phobos, akan hancur dan puing-puingnya akan menempel di cincin berbatu di sekitar Mars, mirip kayak cincin Saturnus dan Uranus. Mars diketahui punya 2 satelit. Selain Phobos, ada juga objek lain bernama Deimos. Kedua satelit ini ditemukan oleh astronom Amerika bernama Asaph Hall pada tahun 1877. Awalnya, Hall sudah hampir menyerah untuk menemuin satelit Mars. Tapi untungnya, dia terdorong untuk melanjutkan proyeknya. Keesokan malamnya, dia menemukan Deimos. 6 hari setelah temuan awalnya, Hall menemukan Phobos. 2 objek luar angkasa ini kemungkinan adalah asteroid yang tertangkap gravitasi Mars. Ada juga teori yang nyebutin kalau kedua satelit ini terbentuk di dalam orbit Mars secara bersamaan dengan planetnya. Gravitasi Mars yang lemah juga mungkin telah menyebabkan peristiwa menarik ini. Mirip kayak bumi, Mars juga pernah dihantam asteroid besar. Lalu, puing-puingnya kembali ke permukaan Mars. Tapi sebagiannya terlempar kembali ke luar angkasa karena gravitasi Mars terlalu lemah. Puing-puing ini terlempar sampai jauh dan sebagiannya mendarat di bumi. Pecahan Mars juga membantu kita memahami ciri unik planet ini. Para saintis terus mengirim robot ke planet merah beberapa dekade belakangan ini. Tapi proses pendaratan manusia di Mars masih jauh dari bayangan kita. Meski dengan teknologi roket termutakhir, perjalanannya memakan waktu 6 bulan. Dan itu pun kalau semuanya berjalan mulus. Setelah mendarat, manusia akan terpapar oleh radiasi antariksa dalam dan mikrogravitasi. Kedua hal ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan kita belum nemuin cara untuk menangkalnya. Makanya, penelitian masih terus dilakukan di Stasiun Luar Angkasa Internasional terkait efek jangka panjang dari mikrogravitasi ini. Apakah matahari bisa padam? Misalnya nih, kalau kita siram sama semua air di samudra yang ada di bumi atau bahkan lebih dari itu, bakal gimana ya jadinya? Yuk cari tahu. Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri. Sejak dulu, para ilmuwan banyak berselisih pendapat tentang luar angkasa. Tapi kita nggak pernah meragukan keberadaan satu objek, yaitu matahari. Pusat tata surya kita. Objek ini besar, terang, dan abadi. Enggak juga sih. Sebenarnya matahari cuma bintang biasa yang terdiri dari 75% hidrogen, sedikit helium, dan sedikit banget unsur berat. Semua itu disatukan oleh gravitasi. Tapi sekitar 5 miliar tahun lagi, siklus hidup matahari akan berakhir karena hidrogen di dalamnya akan habis. Bintang kita ini perlahan akan membesar dan ukurannya akan jadi tak terbayangkan. Lalu matahari akan mulai melahap semua planet yang ada di dekatnya. Saat itulah kita menyesal berada di dekat matahari. Setelah melahap semuanya, bintang ini akan menjadi raksasa merah selama 1 miliar tahun lagi. Dan cepat atau lambat, sang surya akan menyusut, lalu redup, berubah menjadi katai putih. Pada akhirnya tak akan ada yang tersisa dari bintang ini selain nebula, planet terterang, dan berwarna-warni.
Tapi nggak usah takut, sekarang matahari ada di pertengahan siklus hidupnya. Bintang ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, yang berarti sisa hidupnya masih selama itu juga. Untungnya kita lahir saat matahari sedang pada masa terbaik dan paling stabil, jadi nggak ada alasan untuk khawatir. Tapi, coba kita bayangin skenario yang berbeda. Yuk! Gimana kalau kita percepat siklus hidup matahari dengan bantuan air? Coba kumpulin semua air di bumi, lalu kita siram matahari. Tapi kita butuh ember dulu nih, bukan yang ini ya. Kita butuh ember yang super duper besar. Ember yang bisa nampung air sekitar 1,3 miliar kilometer kubik. Diameternya setara dengan jarak dari Washington ke Chicago. Atau kalau cuma ada ember biasa, jumlahnya harus ada 70 kuintilium, yang berarti nolnya ada 18. Bayangin dapat ember sebanyak itu, waktunya memadamkan matahari. Kita siram bintang ini dengan air tadi, tapi kok nggak padam? Seriusan? Tapi coba lihat deh, matahari mungkin kasihan sama kita dan mengeluarkan sebuah suar matahari kecil. Ternyata seluruh air di bumi cuma setetes untuk matahari. Manusia sering meremehkan ukuran matahari dibandingkan planet kita. Sebenarnya, sebanyak 1,3 juta bumi bisa muat di satu matahari. Pantesan aja matahari nggak akan padam atau lebih dingin. Malah mungkin nggak sadar dengan tindakan kita. Tapi jangan nyerah, pokoknya kita pengen matahari padam. Apa yang terjadi kalau air yang kita siramkan itu cukup? Sebanyak apa sih yang dibilang cukup itu? Ingat ember sebanyak kuintiliunan tadi? Kali ini kita butuh sekitar 370 oktiliun ember air. Berarti nolnya ada 27. Ngebayanginnya aja susah. Yang jelas airnya banyak banget dan sekarang siram matahari lagi. Wow, lihat uapnya. Tapi matahari tetap nggak padam. Bintang ini malah berterima kasih dan jadi semakin besar dan terang. Loh, kenapa bisa gitu ya? Jadi begini, matahari itu bukan api unggun. Di dalam api unggun dan lilin terjadi proses pembakaran kimiawi. Saat kita menyiram api dengan air, air menyerap panas dari api dan mendinginkannya sampai nggak bisa lagi terjadi reaksi pembakaran. Air juga mencegah api terpapar oksigen, intinya air menghentikan proses kimiawi. Sedangkan pembakaran pada matahari berbeda, meskipun kita bilang matahari panas membara, pembakarannya nggak seperti api. Reaksi yang terjadi di matahari disebut fusi nuklir. Ini adalah reaksi paling brutal dan liar di alam semesta. Ada banyak lapisan hidrogen di dalam matahari. Kalau kita ambil 4 atom hidrogen dan membenturkannya satu sama lain, akan tersisa 1 atom helium. Proses pembakaran yang terjadi di matahari sedikit lebih rumit saat bintang ini mencoba melakukan reaksi fusi, proton bermuatan positif saling tolak-menolak. Butuh gaya dan energi yang besar untuk menyatukannya. Untungnya ada kekuatan ajaib di luar angkasa, yaitu gravitasi. 99,8% massa tata surya adalah matahari. Berat banget kan? Massa inilah yang menahan matahari dengan bantuan gaya gravitasi yang besar. Jadi gravitasi menyatukan berkuadriliun atom hidrogen kecil setiap detik setiap harinya. Saat bertabrakan, atom itu melepaskan energi, jadi nggak seperti api, matahari bukan butuh oksigen untuk menyala, melainkan hidrogen. Kita tahu kalau rumus kimia air adalah H2O, artinya air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen, jadi air seperti bahan bakar untuk matahari. Ini bagai memadamkan api dengan bensin. Selain itu, massa tambahan dari air malah bikin matahari lebih berat. Hal itu membantu kinerja gravitasi. Ditambah lagi, proton akan saling bertabrakan dengan lebih cepat. Berkat ini, sintesis akan semakin cepat. Ya ampun, matahari jadi super kuat dan sekarang melahap kita beserta planet-planet lain yang ada di dekatnya. Kalau kita terus menyiramkan air, cepat atau lambat matahari akan hancur, lapisan luarnya akan meledak, dan bintang ini akan menjadi lubang hitam. Waduh, gawat! Sekarang lubang hitam ini akan mengisap semua objek yang ada di sekitarnya. Salah langkah nih. Ayo kita ulang lagi dari awal deh, karena udah jelas percobaan air kita gagal. Satu suar kecil matahari kedengarannya jauh lebih baik, kita kembali ke matahari yang normal dan tenang. Tapi
Tapi kayaknya kita melupakan sesuatu nih. Bagaimana kondisi bumi sekarang setelah airnya dikuras habis? Kita tahu air berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sekarang banyak banget ikan dan hewan laut mati di tempat yang dulunya lautan. Kasian banget kan? Makhluk-makhluk laut dalam nggak bisa bertahan menghadapi perubahan tekanan sedrastis itu. Alga dan koral juga menjadi kering. Tunggu, bukannya alga dan koral menghasilkan 50-80% oksigen di bumi ya? Ups, waktunya pakai masker oksigen nih. Terus gimana keadaan di daratan? Sekarang semuanya jadi daratan sih, tapi kamu ngerti lah. Wow, daratannya jadi panas banget. Ini udah pasti. Kalau nggak ada laut, berarti nggak ada awan atau hujan. Sekarang kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Hewan-hewan harus kabur dan meninggalkan habitat mereka. Tapi mereka juga nggak akan bisa nemuin rumah baru karena semua tumbuhan akan mengering dengan cepat. Nggak ada lagi tempat untuk hidup di bumi. Kini bumi menjadi seperti gurun besar, tapi manusia udah ribuan tahun tinggal di gurun kan? Mungkin mereka tahu gimana caranya? Jawabannya enggak. Mereka yang tinggal di gurun juga butuh minum. Jelas keadaan di bumi sangat kacau. Semua yang masih bertahan hidup saling berebut tetesan air terakhir. Itu pun kalau ada makhluk yang masih hidup, sekeras apapun mereka berjuang, nasib mereka udah jelas. Laut menyerap banyak sekali karbon dioksida dan panas dari matahari. Laut juga menyebarkan panas ke seluruh bumi sehingga nyaman dihuni. Dan begitu laut hilang, suhu akan naik dengan cepat hingga minimal 121 derajat Celcius. Tapi meskipun suhunya nggak seberapa, sekarang udah nggak ada lagi awan. Padahal awan juga mencegah kita terkena radiasi matahari loh. Jadi kita juga terpapar dampak langsung cahaya matahari. Harapan kita tinggal gunung-gunung es, tapi karena suhu udah panas banget, gunung es pun mencair. Padahal mungkin gunung es ini jadi harapan terakhir umat manusia. Tapi suar mataharinya keren sih, dasar manusia. Siap buat menguji pengetahuan kamu? Pastinya kamu bakal dapat 1 poin tiap menjawab dengan benar. Yuk langsung aja. Matahari berwarna kuning. Mitos bukan nih. Minta aja orang untuk ngegambar matahari, kemungkinan kamu bakal dapat lingkaran jingga atau kuning di langit. Tapi ternyata warna matahari bukan kuning. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, matahari kelihatan putih. Kok bisa sih? Menurut NASA, suhu mataharilah yang bikin warnanya jadi putih. Matahari terdiri dari campuran semua warna, jadi kelihatan kayak putih di mata kita. Terus, kenapa kalau dari bumi kelihatan kuning atau jingga, panjang gelombang berwarna kuning atau jingga lebih panjang? Warna inilah yang terlihat oleh kita. Warna yang panjang gelombangnya pendek cuma sampai ke atmosfer. Oh iya, langit juga kelihatan biru pada siang hari karena alasan itu. Meteorit panas banget waktu jatuh ke bumi. Gimana menurut kamu, mitos atau fakta? Waktu orang-orang ngelihat bola api di sekitar meteorit, mereka pikir suhu meteorit panas banget. Padahal enggak ya, meteorit nggak langsung mendarat di bumi. Kebanyakan udah miliaran tahun berada di luar angkasa. Nah, luar angkasa itu dingin, cuma beberapa derajat di atas nol absolut. Tapi bukannya meteorit jatuh ke bumi dalam keadaan terbakar. Kok bisa? Bola api itu sebenarnya udara di depan meteorit. Udara itu mendapat tekanan karena kecepatan meteorit yang super tinggi. Sisi luarnya jadi terbakar, tapi lapisan itu mati saat mendarat di bumi. Mungkin kamu udah tahu, waktu mendarat meteorit hangat, tapi nggak panas banget. Satu sisi bulan selamanya gelap. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos. Yang bener aja nih. Tadi matahari, sekarang bulan. Jadi semuanya bohong. Waktu natap langit, kita ngelihat sisi terang bulan. Padahal matahari menyinari kedua bagian bulan sama rata saat bulan berotasi dan mengorbit bumi. Separuh bulan dalam bayangan dan separuh lagi terkena sinar matahari seperti bumi. Itu salah ya, sama kayak bumi, bulan gak punya sisi gelap permanen. Logikanya simple, bulan mengorbit bumi tapi juga berotasi pada porosnya. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Lubang hitam mengisap semuanya yang lewat. Mitos atau fakta?
lubang hitam punya massa dan gaya gravitasi yang terbatas. Tetap aja, nggak ada yang tahu apa yang terjadi sama benda-benda yang ditarik ke sana. Tapi para ahli tahu lubang hitam nggak punya super gravitasi. Bayangin gini, kalau sebesar matahari, lubang hitam itu nggak langsung melahap seluruh planet. Bayangin lubang hitam kayak pengisap debu. Nah, lubang hitam itu menarik awan debu di dekatnya, tapi debu lain nggak terisap. Jadi meskipun ada lubang hitam yang menggantikan matahari, semua planet bakal terus mengorbit seperti sebelumnya. Planet-planet nggak akan masuk ke lubang hitam, gravitasi lubang hitam baru akan berpengaruh kalau bintang atau benda lain ada di dalam jangkauannya. Waktu kita nelpon, sinyal akan memantul dari satelit. Mitos atau fakta? Mitos, lebih tepatnya cuma kabar dari mulut ke mulut dan miskonsepsi. Maksudnya ada beberapa telepon satelit, tapi orang biasa kayak kita jarang pakai itu meskipun ponsel berfungsi dengan cara yang jauh berbeda. Waktu kita nelpon orang, menara terdekat nyambungin kamu ke orang lain yang lagi online, makanya ada sambungan menara, jaringan besar sambungan dari menara ke menara, dan kabel tersembunyi. Bulan nggak punya gravitasi. Ada yang bisa tebak, mitos atau fakta? Ini sih cuma mitos, tanya deh ke astronaut. Kalau enggak, percaya aja deh sama aku. Ada rekaman yang membuktikan bulan punya gravitasi. Tapi gravitasi bulan nggak sama seperti gravitasi di bumi yang bikin apel jatuh. Gravitasi bulan cuma sekitar 1/6 gravitasi bumi. Gimana ya rasanya jalan di permukaan bulan? Pria kedua yang mendarat di bulan, Buzz Aldrin bilang, rasanya kayak gerak lambat, mungkin gak begitu beda dari trampolin, tapi tanpa per dan gak stabil. Sunset di Mars berwarna biru. Ini mitos atau fakta? Ini fakta ya, sunset tuh keren banget. Langit jadi berwarna kuning, sekarang bayangin aja warnanya menjadi biru. Menurut NASA, sunset di Mars bakal kelihatan kebiru-biruan kalau dilihat dengan mata telanjang. Tapi itu karena debu, partikel debu yang lebih dekat ke matahari terlihat berwarna biru. Ada yang namanya gempa bulan, kayaknya mitos atau fakta tuh. Fakta. Gempa juga terjadi di bulan dan namanya gempa bulan. Tapi ciri-cirinya beda dengan gempa yang ada di bumi. Sebuah planet bisa cukup panas untuk membuat batu menjadi uap. Bisa tebak mitos atau fakta? Ini fakta. Suhu di alam semesta emang tinggi banget. Ada planet yang suhunya cukup untuk melelehkan dan bahkan bikin batu jadi uap. Ukuran planet itu 2 kali ukuran bumi. Bumi super ini mirip kayak planet kita, tapi suhunya terlalu panas. Para ahli yakin di planet itu mungkin ada lautan lava dan awan yang menurunkan hujan batuan cair. 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari. Menurutmu ini mitos atau fakta? Fakta. Meskipun cuma salah satu dari 100 miliar lebih bintang di Bima Sakti, pusat tata surya kita ini bisa memuat 1 juta bumi di dalamnya. Emang sih kelihatan kecil kalau kita lihat dari sini, tapi itu karena jaraknya yang jauh banget dari bumi. Semua komet punya ekor. Mitos atau fakta? Bener kok. Beberapa komet emang nggak nunjukin ekornya. Komet itu kelihatan kayak bola salju yang dilempar orang ke luar angkasa. Luar angkasa benar-benar hening, bener nggak tuh? Iya, ini terlalu gampang. Jawabannya fakta. Luar angkasa nggak punya atmosfer, jadi suara nggak bisa merambat di sana. Merkurius adalah planet terpanas. Mitos atau fakta? Merkurius adalah planet yang paling dekat ke matahari, jadi seharusnya bener dong. Salah. Venus yang merupakan planet kedua dari matahari punya suhu terpanas di tata surya. Tapi suhu planet nggak ditentukan jarak dari matahari, sebenarnya panas bergantung pada atmosfer. Atmosfer Venus sebagian besar mengandung karbon dioksida dan nitrogen. Kombinasi ini bikin atmosfernya tebal banget dan benar-benar tebal. Sepanjang tahun, permukaan Venus punya suhu sekitar 460 derajat Celcius, sementara itu permukaan Merkurius mirip suhu gurun, tapi variasi suhunya jauh lebih tinggi. Gravitasi di Mars lebih tinggi daripada di bumi. Beneran nggak nih? Ini fakta. Misalnya nih, satu orang yang berat badannya 100 kg di bumi, jika ditimbang di permukaan Mars, berat badannya jadi 38 kg. Venus berputar searah jarum jam.
Hayo, bener nggak? Fakta, Venus berputar berlawanan arah dari banyak planet lain. Matahari di sana terbit di barat dan rotasinya lambat banget. Venus butuh 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Jarak planet ini dari matahari memengaruhi durasi satu rotasi. Planet ini terlalu dekat ke matahari dan matahari punya tarikan kuat pada planet-planet. Jejak kaki di bulan bisa awet selama jutaan tahun. Fakta atau mitos? Fakta dong, bulan nggak punya atmosfer, jadi nggak ada angin di sana. Tanpa angin, jejak kaki ini nggak bisa terhapus kalau nggak diapa-apain. Jadi, berapa total poin kamu? Komen di bawah ya.